Oke, silakan Bu Darnawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana pagi ini anak-anak ibu sekalian? Sehat atau Sehat, ada Ibu. yang sakit? Sehat semua ya? Sehat Bu. Emang ini kita sih jadi siswa ya ini ya? Ini Iya. ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dulu agar pembelajaran kita hari ini bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi anak-anak sekalian, untuk kali ini kita akan membahas modul ajar. Namun pun demikian, saat ini kayaknya ada anggota kita yang belum hadir ya? Ya, Bu Yani, Bu. Apa alasannya kenapa kawan kita nggak hadir pada hari ini? Mungkin lagi ini Bu, lagi sibuk. Mungkin lagi ini Bu, dapat tugas dari kepala sekolah. Oh iya, ya nggak apa-apa lah. PDB ya Pak Firdaus ya. Iya, mungkin itu apa namanya salah satu tugas negara juga ya. Jadi Bapak Ibu atau gimana nih ya, siswa ya? Rekan guru aja Bu. Bapak Ibu aja lah. Iya, rekan guru. Bapak Ibu, sebagaimana kita ditugaskan dalam materi ini adalah membuat video konferensi atau Zoom meeting dengan pembelajaran yang dilakukan nantinya di in-house training di sekolah kita masing-masing. Mungkin dalam hal ini saya bisa memaparkan dengan bahan yaitu yang disebut dengan modul ajar. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam modul ajar itu ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, kita mengerti dulu apa yang dimaksud dengan modul ajar tersebut. Di mana modul ajar itu adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar itu merupakan elemen implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Nah, kemudian modul ajar disusun sesuai dengan fase. Fase itu di dalam kalau tingkatannya SMA atau SMK itu ada fase E, di mana fase-fasenya itu sudah diatur dalam berbagai dalam ketentuan yang mana kurikulum yang baru sekarang. Kemudian untuk berikutnya, guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Nah, jadi dalam pembuatan modul ajar nanti kita itu dibentuk atau dibuatkan oleh guru mata pelajaran itu yang semenarik mungkin. Menariknya baik dalam materi ataupun seperti ini dalam PowerPoint-nya dibuat gambar-gambar yang mendukung modul ajar tersebut dan tujuannya itu yang terutama adalah bermakna. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada di sini yang disebut dengan komponen modul ajar, di mana komponennya itu mungkin ada di sini beberapa hal. Yang pertama, komponennya adalah, bentar ya Bapak Ibu. Iya Bu. Oke Bu. Kayaknya udah di mana ini ya, nggak muncul. Nah, masih nampak Bapak Ibu sekalian? Iya, diperbesar Bu, kelihatan Bu. Sedikit ya. Iya, diperbesar.
Iya. Oke, terus Nah, di sini komponen modul ajar itu ya kita mulai dari yang pertama, di situ ada identitas modul. Ini berapa? Identitas modul itu terdiri dari yaitu yang namanya yang pertama identitas itu alangkah baiknya di sini karena aturannya itu sesuai dengan konsep Merdeka Belajar, jadi kepada guru-guru juga diberikan merdeka untuk menyusun modul pembelajaran. Merdekanya di sini tentu boleh identitas sekolah dulu di atas, kemudian mata pelajaran, kemudian nama penyusun, dan jenjang kelas, dan sebagainya. Jadi kalau disebutkan dalam kurikulum K13 kemarin itu identitas sekolah itu ada di situ satuan pendidikan dan segala macamnya. Nah, kemudian komponen yang kedua adalah kompetensi awal. Nah, kompetensi awal itu kita harus mengetahui keterampilan siswa yang dimiliki sebelum kita mengajarkan pokok inti dari materi tersebut. Kompetensi awalnya kita harus tahu dulu. Nah, jadi inilah yang disebut kompetensi awalnya, kesiapan siswa itu untuk mendukung materi yang diajarkan. Kemudian di situ karena kita sekarang digalakkan profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 kriteria, maka di situ harus kita munculkan. Walaupun sekalian dalam materi itu tidak dimunculkan keenam itu tidak masalah, asalkan ada beberapa hal yang terkait dengan profil pelajar Pancasila itu harus disebutkan dalam materi yang akan kita tayangkan kepada siswa, yang kita ajarkan kepada siswa. Nah, kemudian di sini ada di dalam profil Pancasila itu ada yang disebutkan materi, pedagogik, kegiatan proyek, atau asesmen. Yang keempat pokok ini dalam modul ajar itu harus dicantumkan. Dan selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, yaitu yang disebut dengan komponen D, yaitu sarana dan prasarana. Sarananya adalah kalau di dalam pembelajaran materi produktif itu tentu ada memiliki, kalau di bengkel, kebetulan di sekolah kami ada jurusan tata busana, berarti di situ harus ada mesin jahitnya, benangnya, kemudian apakah mesin itu menggunakan manual atau elektrik, kemudian alat ukurnya, gunting, dan segala macamnya. Ini harus kita cantumkan di dalam modul ajar itu. Kemudian target peserta didik. Targetnya itu suatu materi itu, umpamanya kalau dalam busana butik itu membuat kemeja. Nah, kemeja itu kompetensi apa? Target terakhirnya apakah siswa itu membuat kemeja laki-laki yang bagaimana, kerahnya bagaimana. Jadi di situ harus ada jelas dari target dari peserta didik yang akan kita ajarkan suatu kompetensi tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, komponen yang ke F adalah modul pembelajaran. Model pembelajaran. Model pembelajaran itu, nah kalau di sini kalau sekarang kita gunakan ada kombinasi, ada yang kombinasi dalam arti terkadang siswa dipanggil ke sekolah untuk melakukan pembelajaran, terkadang ada yang jarak jauh dilakukan dengan seperti yang kita lakukan sekarang. Nah, model pembelajaran ini seumpamanya di busana butik tadi memang harus dilakukan walaupun saat ini keadaan seperti ini harus dilakukan dengan kombinasi daring dan luring. Kenapa? Karena siswa kami ini sekarang di SMK Negeri 1 Takengon ini walaupun dia mengambil jurusan
tata busana itu belum tentu ada mesin jahit di rumahnya. Nah, kenapa? Karena mungkin dari orang tua siswa yang kepingin anaknya supaya berguna, tamat itu dia memaksakan diri dengan mengambil jurusan tata busana, walaupun di rumahnya tidak ada mesin jahit. Itulah apa namanya image yang ada di orang tua tersebut supaya anaknya itu ada keterampilannya nantinya setelah tamat SMK. Nah, jadi itulah yang memang kami lakukan di SMK Negeri 1 Takengon, walaupun terkadang-kadang bisa kita bilang kita kucing-kucingan dengan pengawas, dinas pendidikan, dan pihak yang lain. Demi tercapainya anak itu bisa minimal membuat gaun sendiri. Nah, kemudian komponen itulah yang ada di dalam modul ajar itu yang nantinya akan kita praktekkan bagaimana cara membuat modul ajar yang tepat, bisa digunakan, bermanfaat, dan terutama kita sangat-sangat mendukung yang mana profil pelajar Pancasila mudah-mudahan terlaksana di sekolah kita masing-masing. Nah, mungkin ini saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ada mungkin hal-hal yang sedikit bisa Bapak ambil dari pemaparan saya, mungkin lebih banyaknya Bapak membaca sendiri. Mudah-mudahan hal ini untuk mempraktekkan kita berguna. Itu beginilah caranya kalau kita mengajarkan secara jarak jauh ataupun nantinya bisa kita aplikasikan di IHT di SMK kita masing-masing. Demikian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu yang ingin menanyakan hal-hal yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita, Ibu Darnawati, pada Pak Agus dan Pak Punawadi, untuk menanyakan hal-hal yang belum jelas kepada narasumber kita. Atau Baik. Pak, boleh juga gimana apakah penyampaian saya itu kurang jelas? Bisa juga Bapak kritik saya, nggak apa-apa, demi untuk membangun ke depannya. Iya. Silakan Bapak Agus, Ya. Pak Munawar. Baik, makasih Pak Fidas. Mungkin saya dulu Pak Munawardin ya. Oh iya, silakan Pak. Boleh tadi Bu Darna menyampaikan terkait dengan komponen modul ajar. Di sini memang tertulis adanya model pembelajaran. Nah, di dalam model pembelajaran di sini ketika menuliskannya di dalam modul ajar itu lebih enak penulisnya seperti apa sih Bu? Adanya di deskripsi secara umum ataukah sudah masuk ke dalam inti? Terus apa yang nanti yang membedakan dengan informasi umum ini yang disampaikan Bu Darna di modul ajar dengan yang di modul K13? Itu mungkin Bu Darna. Boleh Pak, kalau yang di model pembelajaran ini informasi umum itu mungkin kita tidak terfokus kepada yang saintifik atau apa gitu, karena ini secara umumnya dan gitu maksudnya Pak, kalau di model pembelajaran yang secara umum ini kita melakukan bebas, tidak terfokus kepada satu model pembelajaran gitu. Tapi kalau yang di dalam K13 itu kalau udah saintifik, ya udah saintifik lah kita lakukan seperti itu. Mungkin itu. Ya. Untuk informasi umum itu isinya apa aja ya Bu Darna ya? Ada yang tadinya mulai dari maksudnya Pak yang informasi umum tentang ya di dalam pembuatan modul ajar itu ada beberapa informasi umum. Jadi ini yang saya lihat nih. Nah, informasi umum itu isinya apa saja kalau bisa tahu? yang pertama identitas modul, kemudian kompetensi awal, kemudian profil Pancasila, dan sarana dan prasarana, target peserta didik,
kemudian model pembelajaran. Oke, baik. Itu mungkin dari saya, Pak Firdaus. Dari Pak Munawardin. Oke, saya kira apa yang dipaparkan Bu Darna tadi mendalam, tinggal implementasikannya di sekolah terhadap sekolah. Namun tadi mungkin sebagaimana dikatakan kemarin bahwa model atau performa atau penampilan modul ajar ini juga diserahkan kepada kreativitas guru, asal komponen modul ajar itu informasi umum, kompetensi inti dan lampirannya itu tetap ada. Saya kira itu aja intinya. Terima kasih, Pak. Ya, makasih Pak. Saya kira demikian paparan yang disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Darnawati. Semoga apa yang disampaikan bisa kita serap, kita terapkan dalam proses pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran di sekolah kita masing-masing. Demikian sesi pertama dari pemberian materi sekolah penggerak pada saat ini. Oke.